Hai, saya Farhan. Ini adalah perjalanan saya eksplor Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo. Jika teman-teman berencana pergi ke Indonesia Timur, patut rasanya memasukkan Taman Nasional Komodo ke dalam bucket list liburanmu. Mengapa? Karena Taman Nasional yang terletak di antara Pulau Sumbawa dan Flores ini adalah destinasi yang wajib kamu datangi minimal sekali seumur hidup. Taman Nasional Komodo memiliki jutaan pesona yang mampu membuat wisatawan jatuh hati dan ingin kembali lagi, termasuk saya pribadi. Lantas, apa saja keseruan yang didapatkan jika kita pergi ke Taman Nasional Komodo? Simak video ini sampai habis ya, dan tonton keseruannya dari awal sampai dengan akhir saya eksplor Taman Nasional Komodo. Hari ketiga di Labuan Bajo. Berbeda dari sebelumnya, saya dan Iyut bangun lebih cepat karena kami akan melakukan perjalanan yang mungkin tidak akan pernah kami lupakan. Yang membuat spesial di perjalanan kali ini adalah saya akan melakukan one day trip explore Taman Nasional Komodo. Oke, sekarang kita lagi persiapan explore Labuan Bajo seperti Pulau Padar, kemudian Pulau Komodo, King Beach, dan beberapa tempat lainnya. Ya, semoga di perjalanan kali ini kita mendapatkan cuaca yang bagus, ditambah juga perjalanan kami diberikan kelancaran dan kemudahan. Oke, stay tune terus dan see you later. Biasanya, saya hanya bisa melihat Komodo dan keindahan pulau-pulaunya melalui gambar di halaman majalah ataupun layar ponsel. Dan kali ini adalah saatnya bagi saya untuk menyaksikan keajaiban alam ini secara langsung. Jantung saya berdegup kencang, karena mengunjungi Taman Nasional Komodo adalah salah satu tujuan utama saya pergi ke Labuan Bajo. Pada pagi hari itu, kami berangkat dari rumahnya Om Edo di Marombok ke Kampung Ujung yang merupakan meeting point kami untuk memulai perjalanan. Karena cukup bersemangat, kami berangkat lebih cepat dari yang kami perkirakan. Sembari menunggu guide dan peserta sailing trip lain berkumpul, kami duduk di sekitaran Dermaga Point, Pelabuhan KP3 Labuan Bajo. Tak lama kemudian, kami akhirnya bertemu dan disambut oleh tim yang akan memandu kami di selama perjalanan. Dan kami kemudian dipersilahkan untuk menaiki kapal. Di dalam kapal, kami kemudian berkenalan dengan Bang Dolfas yang akan memandu selama perjalanan. Okay, firstly I want to introduce myself. Bang Ado. Dolfas. Dolfas. Yeah, Dolfas. If you don't remember my name, just give me a dolphin. That's my name. Okay, I'm here as your tour guide, and I will accompany you during your trip in Komodo National Park. And I will explain again our destination today. Yeah. So today we have 4 destinations. There is Padar Island, Komodo Island, King Beach, and the last spot is Manta Point. Yeah. Terdengar suara mesin kapal yang dihidupkan, kapten yang duduk di kemudi, dan salah satu awak kapal yang mendayung untuk sampai ke tengah menandakan bahwa perjalanan akan segera dimulai. Tepat pada pukul 6 WITA kami memulai perjalanan. Langit yang cerah dengan ombak laut yang cukup tenang mengawali langkah kami pada hari ini. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Ketika kami berada di kapal, ternyata hanya saya dan Iyut saja yang merupakan warga asli Indonesia. Selebihnya merupakan warga negara asing. Dan di selama perjalanan, saya menyempatkan waktu untuk berkenalan dan mengobrol dengan warga negara asing yang ada di kapal. Transportasi yang kami gunakan pada one day trip kali ini menggunakan jenis kapal open deck dengan sistem sharing tour atau gabungan dengan peserta lain. Alasan utama perahu tradisional open deck ini masih banyak diminati adalah biayanya yang paling murah jika dibandingkan dengan trip menggunakan kapal lain.
Untuk harga tripnya sendiri ada di sekitaran 800.000, sudah include tiket Taman Nasional. Selain hemat dan ramah di kantong wisatawan, one day trip ini juga memudahkan bagi wisatawan trip ke Labuan Bajo sendiri atau backpacker dan memiliki waktu liburan singkat untuk menjelajahi Kepulauan Taman Nasional Komodo. Peralihan antara musim penghujan dan kemarau menyebabkan bentang alam di sini terlihat sangat indah. Kami naik ke area atas kapal untuk merasakan angin sepoi-sepoi dan terlihat dari kejauhan bahwa kami banyak mengitari pulau-pulau yang terlihat sangat cantik. Pada sailing trip kali ini, kami mengunjungi 4 tempat terkenal di Taman Nasional Komodo, yakni Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, dan Manta Point. Keempat destinasi tersebut akan kami eksplor selama seharian penuh dimulai dari jam 6 pagi hingga kembali ke Labuan Bajo pada pukul 6 sore. Destinasi pertama yang akan kami kunjungi adalah Pulau Padar. Untuk sampai ke sini dibutuhkan waktu tempuh selama 2 jam dari Labuan Bajo. Baru saja kami sampai di Pulau Padar, kami langsung disambut dengan jernihnya air laut beserta terumbu karang yang terlihat dari atas kapal. Sampainya di pulau ini, kami kemudian trekking menyusuri anak tangga menuju puncak bukit Pulau Padar. Pulau Padar memiliki ketinggian kurang lebih 400 meter dengan 800 anak tangga untuk menuju puncaknya. Meskipun tidak terlalu tinggi, menaiki 800 anak tangga dengan cuaca yang cukup panas tentunya cukup membuat badan kelelahan. Terutama bagi saya yang jarang mendaki di tempat yang panas seperti ini. Rasanya luar biasa. Pantas saja banyak agen trip yang membawa para tamunya ke Pulau Padar pada pagi hari, yakni untuk menghindari sengatan mentari yang cukup panas. Meskipun kami harus menaiki anak tangga dengan cuaca yang cukup panas, semua lelah kami akhirnya terbayarkan ketika sampai di puncak Pulau Padar. Di sini kita akan disambut dengan pemandangan indah dan berbagai pesona yang ada di dalamnya. Padar Island, yeah! Birunya laut serta penampakan 3 pantai yang biru dan luas dengan deretan jajaran bukit-bukit purba menculang ke atas serta beberapa kapal yang sedang bersandar dapat kita lihat dalam satu frame. Keindahan Pulau Padar cukup terkenal karena keindahan bentang alamnya menyebabkan pemandangan Pulau Padar ini ada di mata uang pecahan 50.000. Saya merasa bangga bisa berdiri di salah satu pulau tercantik di Indonesia dan Pulau Padar ini adalah salah satu wishlist yang sangat ingin saya kunjungi dari jauh-jauh hari. Karena mentari yang semakin terik, maka kami tidak berlama-lama di Pulau Padar. Kami kemudian kembali ke kapal. Setelah itu, kita beranjak menuju destinasi kedua pada sailing trip kali ini, yaitu Pink Beach. Lama perjalanan dari Pulau Padar ke Pink Beach dapat ditempuh selama 30 menit. Sesuai dengan namanya, Pink Beach merupakan destinasi wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan keelokan pasir berwarna merah muda. Dengan keunikan pasir berwarna merah muda atau pink dan birunya air laut, Pink Beach tentunya sukses menyihir banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Tak heran pada tahun 2024, Pink Beach masuk ke dalam urutan 14 sebagai pantai terbaik di dunia versi Lonely Planet. Pink Beach, Labuan Bajo. Dengan berlarian di sini tentunya membuat pikiran kita kembali fresh dari kepenatan aktivitas setiap hari yang dilalui. Dan tak lupa juga bagi kami untuk berburu foto sebanyak mungkin di spot destinasi Instagramable ini.
Menikmati pantai tentunya tidak akan lengkap jika kita tidak meminum es kelapa. Sedap sekali rasanya. Sebuah kenikmatan merasakan indahnya Pink Beach sembari bersantai di pinggir pantai. Warna pink pada pasir di Pink Beach konon berasal dari hewan berukuran mikroskopis atau foraminifera yang tentunya dapat memberikan warna merah muda pada terumbu karang. Sepihan terumbu karang yang terkena ombak ini kemudian larut bersama air laut dan menyatu dengan pasir putih, sehingga memberi warna merah muda pada pasir di Pink Beach. Dengan ombak yang tenang serta pemandangan memukau yang akan membuat takjub, menurut saya, Pink Beach adalah salah satu destinasi yang wajib kita eksplor jika kita berada di Labuan Bajo. Keunikan pantai ini tidak hanya terletak pada warna pasirnya, tetapi juga pada keindahan alam bawah lautnya yang kaya akan keanekaragaman hayati. Rekan sekapal kami banyak yang memutuskan untuk snorkeling dan melihat keindahan bawah laut. Namun, saya dan Iyun lebih senang untuk berjalan-jalan dan berlari-larian sambil bermain air dengan menikmati pemandangan pasir merah mudanya. Setelah puas berada di Pink Beach, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju salah satu destinasi wisata favorit Indonesia dan dunia, yaitu Pulau Komodo. Di tengah perjalanan, kami kemudian diberi makan siang sebagai salah satu fasilitas yang ada di dalam kapal. Bukan hanya makan siang, di sini kita juga diberikan air mineral, snack, serta kopi dan teh hangat untuk menemani kita di selama perjalanan. Dari Pink Beach menuju Pulau Komodo memakan waktu selama 45 menit. Pada pukul 11.30 kami akhirnya sampai di Pulau Komodo. Sesampainya di sana, kami kemudian didatangi oleh ranger atau lokal tour guide Komodo yang bertugas untuk dapat melihat Komodo dari dekat, serta dapat mengabadikan momen foto bersama hewan Komodo. Mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa tidak mengunjungi Pulau Rinca yang sekarang terkenal lebih indah dan populasi komodonya yang lebih banyak? Menurut penuturan guide kami, Pulau Komodo dan Pulau Rinca memiliki kesamaan, yaitu rumah habitat alami dari spesies hewan komodo. Namun, karena Pulau Komodo lebih terkenal dan rute yang dilalui lebih dekat dari Pink Beach, maka hampir semua one day trip mengunjungi Pulau Komodo dibandingkan dengan Pulau Rinca, karena waktu perjalanannya yang lebih efisien. Jika biasanya hanya bisa melihat komodo melalui gambar di halaman majalah atau di layar ponsel, maka saat ini saya dapat melihat keajaiban ini secara langsung. Taman Nasional Komodo merupakan rumah bagi sekitar 2.500 komodo. Meskipun jumlahnya lumayan banyak komodo yang bersembunyi dan tidak terlalu menyukai keramaian. Di awal perjalanan, memang kami tidak menemukan adanya komodo. Hanya ada sekitar 1 sampai dengan 2 ekor saja. Namun, setelah berjalan beberapa saat, akhirnya kami menemukan sekelompok komodo yang sedang bersantai. Dan di sini saya benar-benar terpukau melihat hewan purba dengan panjang rata-rata 3 meter dan berat sekitar lebih dari 70 kg secara langsung. Kita tidak boleh asal berinteraksi dengan komodo, kita hanya bisa melihat hewan ini dari jarak sekitar 10 meter, sebab komodo merupakan hewan yang buas. Selain itu, air liurnya pun menjadi sarang bagi banyak bakteri mematikan. Jadi, kita harus benar-benar waspada dan kita tidak boleh jauh-jauh dari guide karena mereka lebih tahu cara menangani komodo. Selain komodo, kita juga dapat melihat beberapa hewan langka lain seperti burung kakatua, jambul kuning. Dapat melihat burung ini adalah sebuah keajaiban karena jumlahnya yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan komodo. Kami berjalan cukup jauh hingga tak terasa kami kemudian kembali ke titik awal kami melakukan perjalanan. Di sini banyak penjual souvenir untuk bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh bagi orang-orang yang ada di rumah.
Oke, sekarang kita beres dari Pulau Komodo dan di sana kita juga diskusi ya cara gimana buat nyate komodo dan dibawa ke Bandung. Katanya nggak bisa ya, jadi kita cuma bisa lihat-lihat aja. Jadi ya semoga teman-teman bisa menikmati. Sekarang kita lanjut ke destinasi terakhir yaitu Manta Point. Wow, oke sekali kita hari ini. Setelah selesai mengenali habitat asli komodo dari dekat, kami kemudian kembali ke kapal dan beranjak melanjutkan perjalanan mengarungi lautan kembali untuk mengunjungi spot destinasi terakhir, yaitu Manta Point. Daya tarik Manta Point memang terletak pada kehadiran ikan pari manta. Di sini kita dapat berenang dengan bebas di kedalaman dan ditemani dengan keurumunan ikan pari manta dari jarak yang sangat dekat. Meskipun memiliki ukuran yang sangat besar, ikan pari manta ini sama sekali tidak berbahaya. Mereka memiliki perilaku yang sangat tenang dan jinak. Bahkan kita bisa melihat bagaimana perilaku mereka saat memakan plankton sebagai makanan utama dengan membuka mulutnya saat berenang. Sayangnya, ketika kami sampai di sana, cuaca sedang kurang mendukung, sehingga angin dan ombak yang ada di sini cukup kencang. Dan oleh karena itu, hanya sedikit saja yang snorkeling di sini, karena bagi pemula seperti saya, tidak dianjurkan untuk berenang karena ombak tinggi yang tentunya bisa membahayakan. Karena kondisi ombak yang kurang bersahabat, maka kami memutuskan untuk kembali ke Labuan Bajo. Di sana kami harus berpisah dengan beberapa rekan baru kami di selama perjalanan. Sungguh menyenangkan rasanya bisa mengobrol dengan beberapa orang asing meskipun dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Sebuah kehormatan bisa eksplor Taman Nasional Komodo, salah satu wisata favorit Indonesia dan dunia karena keindahan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Jauh di dalam lubuk hati, saya ingin mengunjungi Taman Nasional ini di kemudian hari karena masih banyak tempat yang harus kita eksplor di Taman Nasional ini, tentunya bersama dengan orang yang kita sayangi. Semoga semesta menghendaki. Perjalanan saya eksplor Nusa Tenggara Timur tentu saja belum berakhir. Seberes eksplor Taman Nasional Komodo, saya berencana untuk melakukan solo trip ke Gua Batu Cermin, dan yang terakhir adalah pergi ke destinasi terakhir yaitu Wairebo. Penasaran dengan perjalanan saya selanjutnya? Jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Muhammad Farhan Gumilang, sampai jumpa di video selanjutnya.